Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mata kuliah penganggaran mengenai proyeksi neraca. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Madevi Malafajrawibawa, NIM 1817051128. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Suantari dengan NIM 18170511101. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putusita Adicahyani, NIM 1817051022. Di sini Perkenalkan, nama saya Komah Indah Angriani, NIM 1817051141. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama mengenai pengertian dari proyeksi neraca. Jadi, akhir dari seluruh penyusunan anggaran komprehensif suatu perusahaan adalah penyusunan proyeksi neraca. Proyeksi neraca sendiri baru akan dapat disusun jika anggaran parsial yang lain telah selesai disusun. Berdasarkan berbagai anggaran parsial yang dimiliki oleh suatu perusahaan, mulai dari anggaran penjualan, anggaran produksi, berbagai anggaran biaya, anggaran kas, dan anggaran laba, perusahaan dapat menyusun proyeksi neraca. Nah, apa sih itu proyeksi neraca? Jadi proyeksi neraca adalah proyeksi jumlah dan rincian kekayaan yang akan dimiliki perusahaan beserta seluruh kewajibannya, baik kepada kreditor maupun kepada pemegang saham, pada suatu periode tertentu di masa mendatang. Karena proyeksi neraca baru dapat disusun setelah semua anggaran parsial lainnya selesai disusun, maka untuk menyusun proyeksi neraca harus memperhatikan setiap elemen yang ada di dalam neraca beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Maksudnya, setiap elemen di dalam aktiva dan pasiva pada neraca suatu perusahaan akan ditentukan faktor lain yang terlebih dahulu berpengaruh terhadap setiap anggaran parsial. Nah, mengingat sangat dipengaruhinya proses penyusunan anggaran neraca oleh faktor-faktor lain yang harus terjadi lebih dulu sebelum menyusun anggaran neraca, maka lebih tepat kalau neraca yang direncanakan perusahaan di dalam suatu periode pada waktu mendatang disebut dengan proyeksi neraca daripada anggaran neraca. Mengapa? Karena proyeksi adalah taksiran apa yang akan terjadi jika suatu kondisi atau situasi yang lain terjadi terlebih dulu. Perbedaan lain antara proyeksi neraca dan anggaran parsial yang lain adalah anggaran parsial yang lain mulai dari anggaran penjualan produksi, anggaran pembelian bahan, anggaran produksi, anggaran biaya-biaya, semuanya merupakan anggaran yang disusun dan akan dikerjakan pada sepanjang periode anggaran tersebut selama 1 tahun. Sedangkan anggaran neraca adalah anggaran pada akhir suatu periode tertentu atau anggaran yang disusun setelah semua anggaran lain diselesaikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai elemen-elemen yang ada pada neraca. Elemen-elemen tersebut antara lain aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Aktiva terdiri dari aktiva lancar, yaitu kas, surat-surat berharga, piutang usaha dan piutang wesel, piutang karyawan, persediaan, biaya-biaya yang dibayar di muka, perlengkapan usaha, dan lain sebagainya. Yang kedua ada investasi jangka panjang. Di antaranya ada investasi dalam surat berharga, investasi dalam anak perusahaan, investasi dalam aktiva tetap, dan aktiva berwujud, dan lain-lain. Selanjutnya ada aktiva tetap berwujud. Di antaranya ada peralatan kantor, kendaraan, mesin, dan tanah. Selanjutnya, aktiva tetap tidak berwujud, yaitu goodwill, hak paten, merek dagang, hak cipta, dan lain-lain. Selanjutnya ada aktiva lain-lain. Di antaranya ada titipan kepada penjual, bangunan dalam pengerjaan, dan lain sebagainya. Elemen kedua yaitu kewajiban, yang terdiri dari utang lancar, yaitu kewajiban perusahaan yang akan jatuh tempo dalam waktu setahun, yang terdiri dari utang usaha, utang wesel, dan utang pajak. Yang kedua ada pendapatan diterima di muka, yaitu pendapatan yang diterima sebelum
pengerjaan selesai atau pengerjaan produk yang diminta oleh pelanggan selesai. Yang terakhir ada utang jangka panjang, yaitu kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Di antaranya ada utang bank, obligasi, dan lain-lain. Yang terakhir adalah ekuitas pemilik, yaitu semua kewajiban perusahaan kepada pemilik perusahaan. Di antaranya ada modal atau modal saham dan laba ditahan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Ini saya ingin melanjutkan presentasi dari penyaji sebelumnya, yaitu mengenai faktor yang berpengaruh. Setelah dibahas sebelumnya, setiap elemen neraca, baik di sisi aktiva maupun di pasiva, dipengaruhi secara langsung oleh anggaran parsial yang lain atau oleh kondisi yang lain. Karena itu, perlu diketahui dengan baik faktor-faktor yang mempengaruhi elemen-elemen di dalam neraca. Yang pertama, pada aktiva, ada kas, yaitu saldo awal kas pada suatu periode ditambah dengan penerimaan kas dan dikurangi dengan pengeluaran kas pada suatu periode. Yang kedua, ada piutang usaha, yaitu saldo awal piutang usaha ditambah dengan penjualan kredit pada satu periode dikurangi dengan penerimaan piutang usaha. Yang ketiga ada persediaan, yaitu persediaan pengaman atau safety stock. Yang selanjutnya ada perlengkapan usaha, yaitu jumlah transaksi pembelian dan pemakaiannya pada suatu periode tertentu. Baik, yang terakhir yaitu ada aktiva tetap, yaitu nilai aktiva tetap pada awal suatu periode ditambah dengan rencana pembelian aktiva tetap baru atau investasi dikurangi dengan nilai aktiva tetap yang dijual pada suatu periode. Baik, selanjutnya ada kewajiban. Yang pertama itu ada utang usaha, yaitu saldo utang pada awal periode ditambah dengan pembelian kredit yang direncanakan dikurangi dengan jumlah utang usaha yang akan dibayar pada satu periode tersebut. Yang kedua ada utang bank, yaitu saldo utang bank pada awal periode ditambah dengan jumlah kredit baru yang akan diterima dari bank dikurangi dengan utang bank yang jatuh tempo dan akan dibayar pada periode tersebut. Yang ketiga ada obligasi, yaitu saldo utang obligasi pada awal periode ditambah dengan jumlah obligasi baru yang akan diterbitkan pada periode ini dikurangi dengan obligasi yang jatuh tempo dan akan dibayar pada periode tersebut. Yang keempat ada modal saham. Jumlah lembar saham yang beredar pada awal periode ditambah dengan jumlah lembar saham baru yang akan diterbitkan dan dikalikan dengan nilai nominalnya. Dan yang terakhir yaitu laba ditahan, yaitu saldo laba ditahan pada awal periode ditambah dengan laba usaha yang akan dianggarkan dikurangi dengan jumlah dividen yang direncanakan dan akan dibagikan pada periode tersebut. Baik, sekian presentasi dari saya lanjutkan ke penyaji berikutnya. Sekian dari saya, Santi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode. Jadi untuk menyusun proyeksi neraca, metode yang paling mudah adalah menggunakan persamaan akuntansi dasar, di mana di dalam metode tersebut didasarkan pada persamaan bahwa jumlah aktiva akan selalu sama dengan besarnya utang atau kewajiban dan modal ekuitas dari suatu badan usaha tertentu. Jadi aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Setiap kali terjadi penambahan di dalam suatu komponen aktiva suatu badan usaha, selalu akan disertai dengan penambahan di dalam komponen kewajiban atau ekuitas atau pengurangan pada salah satu komponen aktiva lainnya. Demikian pula, jika terjadi pengurangan pada salah satu komponen aktiva, selalu akan disertai dengan pengurangan di dalam komponen kewajiban atau ekuitas atau penambahan pada suatu komponen aktiva lainnya. Jadi dalam metode ini terdapat transaksi-transaksi yang hanya melibatkan rekening-rekening aktiva atau melibatkan rekening aktiva dan kewajiban. Mungkin lebih mudah dimengerti karena jelas ada hubungannya. Misalnya yang pertama, transaksi penerimaan pinjaman uang dari bank. Transaksi ini jelas akan menambah kas perusahaan. Yang kedua, transaksi pembayaran utang usaha akan mengurangi kas perusahaan. Sedangkan transaksi pembelian kendaraan
secara tunai akan mengurangi kas perusahaan dan akan menambah rekening aktiva tetap. Tetapi transaksi yang melibatkan rekening penjualan dan biaya seringkali membingungkan bagi pihak yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Misalnya, yang pertama, transaksi penjualan tunai akan menambah kas di sisi aktiva dan menambah rekening laba ditahan di sisi kewajiban. Yang kedua, transaksi penjualan kredit akan menambah piutang usaha di sisi aktiva dan menambah rekening laba ditahan di sisi kewajiban. Yang ketiga, transaksi pembayaran biaya secara tunai akan mengurangi kas di sisi kewajiban dan mengurangi rekening laba ditahan di sisi kewajiban. Yang keempat, transaksi pengakuan biaya secara kredit akan menambah utang usaha dan mengurangi rekening laba ditahan. Keduanya di sisi kewajiban. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.